Halo, nama saya Tasya Rahman dengan NIM 223020703126. Di sini saya akan memaparkan hasil dari analisis kritik yang saya ambil dari makalah kelompok saya yang berjudul Terbatasnya Aksesibilitas untuk Partisipasi Politik. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari aksesibilitas yang terbatas. Pada pernyataan tersebut, terdapat pengertian aksesibilitas yang terbatas sebagai suatu hambatan atau keterbatasan yang membuat seseorang sulit atau tidak memungkinkan untuk terlibat dalam proses politik. Oke, namun dalam kenyataannya terdapat berbagai tingkatan aksesibilitas yang dapat mempengaruhi partisipasi politik seperti aksesibilitas fisik, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan aspek-aspek aksesibilitas yang lebih luas agar analisis lebih komprehensif. Setelah pengertian, ada juga implikasi teknologi. Meskipun pernyataan mengakui faktor teknologi dalam keterbatasan aksesibilitas, implikasi teknologi yang lebih luas dalam partisipasi politik dapat diperluas. Contohnya, kemajuan teknologi yang telah memberikan kesempatan bagi partisipasi politik yang lebih aktif melalui platform daring dan media sosial. Namun pada saat yang sama, kesenjangan digital dan keterbatasan akses terhadap teknologi masih merupakan isu yang mempengaruhi partisipasi dalam politik. Dalam hasil review ini, ada beberapa rekomendasi perbaikan menurut saya. Pertama, peningkatan alokasi dana transfer. Kedua, mendorong peran swasta dalam berinvestasi. Ketiga, mengurangi angka kemiskinan. Keempat, menerapkan kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Kelima, pinjaman melalui bank daerah. Keenam, kolaborasi dengan pemerintah Gorontalo. Ketujuh, penganggaran melalui APBD Kota Gorontalo. Di sini saya mendapat beberapa kesimpulan, yaitu pertama, dalam merumuskan solusi untuk mengatasi keterbatasan aksesibilitas, perlu memberikan klarifikasi tentang implementasi langkah-langkah yang diusulkan dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan tersebut. Selain itu, pendekatan solusi yang lebih komprehensif dapat melibatkan kolaborasi lintas sektor, advokasi, kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat dalam merancang kebijakan praktik yang mempromosikan partisipasi politik yang inklusif. Kedua, mendorong peran swasta dalam berinvestasi yang saya sebut dalam saran tadi. Pemerintah perlu mendorong partisipasi sektor swasta dalam investasi infrastruktur melalui kemitraan antar pemerintah dan swasta atau yang bisa disebut public-private partnership. Proyek infrastruktur dapat didanai dan dikelola secara efisien. Ketiga, partisipasi masyarakat yang juga sangat dibutuhkan dalam peran ini. Dengan mereka aktif mendorong pemerintah setempat untuk memperhatikan infrastruktur daerah mereka, maka pemerintah akan dengan cepat memperbaikinya. Itu kesimpulan dari saya. Terima kasih.